Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan kompleks. Nah, ini yang akan kita bahas. Seperti kita tahu, di susunan bilangan itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, berarti kalau seperti itu bisa kita definisikan, kita definisi bilangan kompleks. Definisinya kalau misal X itu adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner, maka bilangan kompleks adalah pasangan terurut X, Y. Atau bisa kita simbolkan bilangan kompleks itu Z, X ditambah Y. Nah, gini. Nah, itu definisinya kita bisa peroleh X ditambah Y. Terus sekarang ada juga yang namanya sifat kesamaan. Kesamaan bilangan kompleks. Nah, kalau kesamaan bisa bisa kita definisikan dua bilangan kompleks. Misalkan katakanlah misal Z1 sama dengan X1 tambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2 itu. Maka jika Z1 sama dengan Z2 diperoleh X1-nya sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Nah, itu kesamaan bilangan kompleks. Terus operasinya bilangan kompleks itu ada penjumlahan, ada juga perkalian. Next ya. Kita next. Operasi bilangan kompleks. Seperti biasa, kita definisikan dulu. Oke, kita definisikan jika Z
Z1 misalnya sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2. Maka sifat penjumlahannya Z1 kita gunakan. Maka Z1 ditambah Z2 sama dengan jadinya kita substitusi X1 ditambah Y1 ditambah X2 ditambah Y2. Kayak gitu. Nah, berarti X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Ya, seperti itu. Terus kemudian lagi sifat yang lainnya Z1 ditambah Z2. Karena kita punya X1 ditambah Y1 dikalikan X2 ditambah Y2. Oh ya, saya lupa memberitahu Anda masih ingat kan? Dengan I itu adalah, di sini, I itu kan bilangan imajiner, I-nya sama dengan I-nya akar dari negatif 1. Akar dari negatif 1. Oke, kalau gitu kita lanjutkan di sini. Yang Z1 dikali Z2. Sorry, ini Z1 dikali Z2 ya. Z1 dikali Z2. Jadi bisa kita peroleh sama dengan X1 dikali X2 seperti itu ditambah X1 dikali Y2 ditambah X2 X2 dikali Y2 ditambah Y1 dikali Y2. Nah, seperti itu. Jadi kita peroleh X1, X2. Kita boleh keluarkan I-nya. I. Ini X1, X1, Y2, X2, Y1. Jadi X1, Y2 ditambah X2, Y1. I dikali I tambah I kuadrat ditambah I kuadrat ya. Tambah I kuadrat terus kemudian dikalikan Y1, Y2. Nah, kita tahu I itu adalah negatif 1, X1, X2 ditambah I, X1, Y2 ditambah X2, Y1 dikurangi negatif 1 atau kalikan negatif 1 dikali Y1, Y2. Seperti itu ya. Atau bisa kita peroleh X1, X2 ditambah I, X1, Y2 ditambah X2, Y1 min Y1, Y2. Terus kemudian bisa kita peroleh X1, X2 min Y1, Y2. Seperti itu ditambah I, X1, Y2 ditambah X2, Y1. Nah, ini.
hasil perkaliannya. Hasil perkalian dari bilangan kompleks, dua bilangan kompleks. Itu perkalian. Terus apalagi? Setelah perkalian, oke, kita cek misalnya, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh misalnya. Contoh soal. Contoh. Oke. Contoh soal. Misalnya saya punya diberikan Z1 sama dengan 2 dikurangi 5I dan Z2 sama dengan negatif 3 ditambah I. Nah, misalnya Anda disuruh untuk menentukan Z1 ditambah Z2, Z1 dikurangi Z2, terus Z1 dikali Z2, dan Z1 per Z2. Nah, ini kan sebenarnya konsepnya sama seperti sifatnya tadi. Sifatnya tadi kan sebetulnya ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Ini nggak saya bahas semua, Anda boleh cobalah nanti kalau gimana seterusnya. Kalau misalnya di sini nanti Anda lanjutkan, kalau Z1 dikurangi Z2, terus Z1 dibagi Z2, seperti itu ya. Anda bisa coba. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Misalnya saya bahas dulu yang Z1 ditambah Z2. Berarti 2 min 5I ditambah min 3 ditambah I. Gitu. Yang ada I-nya kita bareng 2 min 3 dikurangi 5I ditambah 3I. Atau bisa kita tulis ini negatif 1 min 2I. Seperti itu. Atau di beberapa buku ada yang menuliskan jadi pasangan terurut. Jadinya min 1, min 2. Tapi ingat, negatif 2-nya itu adalah bilangan imajiner. Negatif 2-nya itu adalah bilangan imajiner. Karena ada I-nya ya. Karena ada I. Sama, ini pun kalau di beberapa buku ada yang menuliskan pasangan terurut jadi X, Y. Terus yang ini juga berarti pasangan terurutnya bisa kita tulis X1 ditambah X2 gitu, koma Y1 tambah Y2. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi boleh dituliskan dalam bentuk pasangan terurut. Terus kemudian itu Z1 dikurang, sekarang Z1 dikurangi Z2. Sekarang Z1 dikurangi Z2. Z1 dikurangi Z2. Jadinya 2 min 5I ditambah min 3 tambah I. Terus kemudian 2, sorry ini dikurangi ya. Dikurangi negatif 3 ditambah min 5I. Min 5I ditambah I. Jadinya 5 di min 4I dikurangi min negatif 4I. Dikurangi 4I, sorry maksudnya 4I. Atau kalau misalnya Anda tuliskan bentuk pasangan terurut, tentu saja menjadi
5, min 4. Tapi jangan lupa ya, min 4 ini bilangan imajiner. Ini khusus untuk membahas bilangan kompleks. Jangan sampai terkecoh. Terus sekarang Z1 dikali Z2. Z1 dikali Z2 jadinya 2 min 5I dikali min 3 ditambah I. Kayak gitu ya. 3 tambah I. Min 3 tambah I. Jadinya bisa kita peroleh 2 kali negatif 3 ya, ditambah 2I, ditambah 15I, dikurangi 5I kali I. Nah, terus kemudian jadinya min 6 ditambah 17I. Ini jadinya 5 karena negatif I kali I adalah negatif 1. Jadinya negatif 1 ditambah 17I. Atau kalau misalnya Anda tuliskan pasangan terurut sama dengan negatif 1,17. Seperti itu. Itu untuk Z1 dikali Z2-nya. Sekarang Z1 dibagi Z2 katanya. Z1 dibagi Z2. Z1 dibagi Z2 atau 2 min 5I dibagi min 3 ditambah I. Kalau misalnya kita kalikan dengan sekawan, dengan bilangan sekawan, min 3 tambah I, per min 3 tambah I. Jadinya kalau yang atas jadi min 6 ditambah 2I tambah 15I terus min 5I kali I. Ini jadinya 9. 3 kali 3 9. Sorry, ini bilangan sekawan. Ini kok nggak jadi nggak sekawan ya. Saya ulangi lagi. Ini bilangan sekawan, pantesan ada yang ini. Oke. Bilangan sekawan jadinya negatif, jadinya min 6 dikurangi 2I ditambah 15I ditambah 5I kali I. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang penyebutnya 9 ditambah 3I min 3I ditambah I kuadrat. Atau bisa kita cari jawabannya. Yang ini 6 tetap min 6. Min 6 ditambah 13I dikurangi 5 dibagi 9, yang ini habis dikurangi 1. Terus min 6, min 5, min 11 ditambah 13I dibagi 8. Atau saya bisa tulis negatif 11/8 ditambah 13/8I. Jadi pasangan berurutnya negatif 11/8, 13/8. Oke, gitu. Ya. Nah, sekarang jadinya kita sudah mengerjakan Z1 dikali Z2, Z1 dibagi Z2. Selanjutnya, misalnya saya juga punya soal lagi.
Misalnya, contohnya, Anda coba latihan soal. Latihan soalnya dari yang tadi saya bahas ya. Yang pertama, kalau misalnya saya punya Z1 ditambah I dan Z2-nya min 3 tambah 3I, maka 3Z1 ditambah 5Z2 gitu ya. Berapa? Terus kemudian yang kedua, bentuk lain dari Z sama dengan 1/3 ditambah I. Bentuk lainnya seperti apa? Atau silakan Anda tentukan dari bentuk ini bilangan apa sih? Pasangan berurutannya berapa gitu? Pasangan terurutnya. Jadi nanti berarti Anda dapat X, Y-nya berapa? Bilangan realnya berapa? Bilangan imajinernya berapa? Terus kemudian yang nomor selanjutnya masih soal dari nomor 1. Soalnya soal dari nomor 1. Dari nomor 1. Tentukan Z1 per Z2. Seperti itu. Terus kemudian lagi satu lagi deh. Satu lagi Z1 dibagi Z2. Terus kalau misalnya yang nomor 4. Yang nomor 4-nya ya. Nomor 4-nya Anda coba. Ini sebetulnya harusnya di teorema. Saya coba jadikan soal biar Anda mencari. Jadi kalau saya punya soal Z sama dengan X, Y, terus ada I-nya 1,0, maka Z dikali I berapa ya? Gimana gitu maksudnya? Seperti itu. Oke, itu silakan dicoba biar Anda sedikit ada gambaran cara mengerjakan bilangan kompleks. Saya cukupkan pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.